Indonesia invite Malaysia dan Lebanon untuk turnamen 3 negara. Betul ke? Jadi seperti yang diberitakan, Timnas Indonesia invite Malaysia dan Timnas Lebanon ini diinformasikan oleh FA Lebanon. Pertandingan antara 3 negara ini digelar bulan September antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Indonesia dan Malaysia sudah tidak bertemu terakhir kali 4 tahun yang lalu ya. Jadi udah cukup lama nih guys. Di mana pertandingan terakhir Indonesia dan Malaysia itu ada di Piala AFF di tahun 2021. Skor akhir 4-1 untuk kemenangan Indonesia pada saat itu. Mendialah Harimau Melaya akan lawan Indonesia tahun ini. Ini 5 berita gempa dalam dunia bola sepak jalan. Menurut laporan, Indonesia sedang bersedia untuk menjadi tuan rumah kejohanan Tri-Nations dari 1 hingga 9 September. 3 pasukan akan terlibat Indonesia sebagai tuan rumah diikuti Lebanon dan juga Malaysia. Confirm seru bila 2 negara serumpun bertemu. Persoalannya, kau rasa siapa yang akan menang? Komen. Wow. Ni media Malaysia memang mengajak ribut, guys. Kemarin ada wacana PSSI akan mengundang Malaysia untuk bertanding di mini turnamen ya guys. Dan media Malaysia ini bilang sangat tidak sopan. Turnamen apa ini jauh level dengan Malaysia. Wow. Tahu rank Malaysia itu sudah di bawah Indonesia ya guys. Sedangkan medianya bilang sudah jauh dengan level Malaysia. Maksudnya gimana ini guys? Ini Malaysianya yang tidak selevel dengan Indonesia atau Indonesia yang tidak selevel dengan Malaysia? Memang media Malaysia ini perlu dikasih paham ya guys. Atau ini hanya alibi biar Malaysia tidak ketemu Indonesia, biar tidak dibantai Indonesia ya guys. Media Malaysia remehkan rencana PSSI ingin mengadakan mini turnamen yang bertajuk Tri-Nation dan akan mengundang Malaysia sebagai lawan timnas Indonesia. Yaps, media tersebut bernama OneFootball.my, di mana media ini meremehkan dengan mengatakan turnamen apa ini jauh level dengan Malaysia. Wah. Ini sih definisi tong kosong nyaring bunyinya ya. Udah syukur-syukur loh diajak oleh timnas Indonesia bertanding, tapi malah responnya seperti ini. Padahal kan kita semua udah tahu guys kalau timnas Indonesia full squad bertemu dengan timnas Malaysia full squad. Kita pasti tahu kan siapa pemenangnya. Yaps, jadi kabarnya di bulan September besok PSSI akan menggelar mini turnamen yang bertajuk Tri-Nation, di mana akan mengundang Malaysia dan Lebanon sebagai lawan timnas Indonesia. Dan pastinya kita akan melihat abang-abangan kita ini bakal mengobok lini pertahanan Malaysia. Apalagi dengan sombongnya media Malaysia ini remehkan dengan menilai mini turnamen yang dibuat oleh PSSI itu bukan level mereka. Mungkin FAM tidak mau melawan Indonesia dulu karena akan mempengaruhi mental para pemain. Kalau timnas Indonesia membantai Malaysia, maka akan menimbulkan statement buruk bagi negara Malaysia itu sendiri ya guys. Karena perbedaan kekuatan dua negara ini sudah sangat jauh. Meskipun Malaysia diisi squad full naturalisasi ya guys ya, banyaknya pemain yang berkarir di Eropa. Jadi gap pemain Malaysia dan Indonesia itu sangat jauh. Indonesia undang Malaysia bertanding, tapi media mereka malah nyinyir. Lupa siapa yang sebenarnya tertinggal. Indonesia mengundang Malaysia untuk berkompetisi dalam sebuah turnamen mini. Sebuah langkah yang seharusnya dipandang sebagai gestur sportif, ajakan untuk berkompetisi secara sehat, berbagi pengalaman, dan tentu saja membangun rivalitas yang lebih dewasa. Tapi apa balasan dari sebagian media Malaysia? Terima kasih. Apresiasi? Tidak. Justru yang muncul adalah komentar nyinyir. Indonesia beda level dengan Malaysia. Dan anehnya nada sinis itu diucapkan seolah-olah merekalah yang berada 1 atau 2 tingkat di atas Indonesia. Serius? Apakah ini lelucon regional baru yang terlewat dari radar kita? Atau memang mereka benar-benar tidak sadar bahwa peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara sudah berubah drastis dalam 2 tahun terakhir? Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang tertinggal? Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam fase kebangkitan yang bahkan tidak terbayangkan 5 tahun yang lalu.
Di bawah kepemimpinan pelatih dengan pengalaman Eropa, Patrick Kluivert, dan ditopang oleh skuad yang diperkuat pemain-pemain naturalisasi serta lokal berlevel Eropa, Garuda sudah bukan lagi burung yang hanya mengepakkan sayap tanpa arah. Kini ia terbang tinggi dan yang lebih penting, punya tujuan yang jelas. Timnas senior lolos ke Piala Asia setelah absen selama 16 tahun. Bukan karena undangan, tapi karena layak. Tim U23 membuat sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23 dan hanya satu langkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024 yang lalu. Meskipun gagal, tapi itu adalah pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata, kecuali matanya memang tinggal sebelah seperti mereka yang diselimuti rasa iri karena tak bisa menyamai prestasi yang ditorehkan Indonesia. Ini semua sebuah pencapaian yang belum pernah bisa dirasakan Malaysia, bahkan dalam mimpi paling indah mereka. Sementara itu, media mereka masih sibuk menggosok egonya sendiri. Mereka menyebut bahwa Indonesia tidak selevel dengan Malaysia. Betul, karena jika dilihat dari semua aspek, Indonesia sudah berada 2 level di atas mereka. Sementara itu Malaysia, alih-alih mengejar ketertinggalan, mereka malah sibuk dengan permainan kata di media. Masih senang hidup dalam nostalgia masa lalu, ketika mereka sempat menang di final AFF 2010. Tapi itu sudah 15 tahun yang lalu. Dunia berubah, sepak bola berubah, Indonesia berubah, Malaysia masih berkutat di situ-situ saja. Dari segi pemain, sistem kompetisi, hingga pencapaian di level Asia, Malaysia terus tertinggal. Mereka tak lolos ke Piala Asia U23. Di level senior, performa mereka tidak cukup untuk menembus fase penting. Bahkan di level SEA Games pun, dominasi mereka sudah terkikis oleh tim-tim yang lebih muda dan berkembang cepat, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Lalu, saat Indonesia dengan terbuka mengundang mereka ke turnamen mini, sebuah ajakan yang seharusnya disambut positif, malah dibalas dengan komentar meremehkan. Mereka bilang, Indonesia bukan selevel. Kami jawab, betul, tapi sekarang kamilah yang satu level di atas. Perjalanan Indonesia tidak instan. Butuh waktu, keberanian mengambil keputusan besar, dan perubahan sistematis. Bukan hanya soal pemain diaspora, tapi soal membangun fondasi dari pembinaan usia dini hingga pengelolaan kompetisi profesional yang lebih sehat. Malaysia tentu boleh bicara soal gengsi, tapi jangan lupa bercermin. Ketika Indonesia mulai menembus panggung Asia, Malaysia masih berkutat di zona nyaman regional. Dan lucunya, sebagian netizen Malaysia masih menyebut timnas Indonesia sebagai tim instan karena naturalisasi. Sebuah narasi dasar yang berulang kali mereka ucapkan, mungkin untuk menutupi kegagalan itu sendiri. Padahal, Malaysia juga memakai pemain naturalisasi. Bedanya, di Indonesia, pemain-pemain itu menjadi pilar dan menghasilkan hasil nyata. Di Malaysia, ya lebih sering jadi headline daripada highlight.